Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga apa yang diinginkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hal-hal yang kita harapkan kebaikannya. Dan tentu saja hal-hal itu pun menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang doa untuk menghadapi ujian SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Sebagaimana yang teman-teman tahu ya, bahwasanya meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu membutuhkan banyak sekali usaha serta tekad yang kuat. Karena memang sebagaimana yang kita tahu bahwasanya untuk melewati tahap-tahap pendidikan itu ada beberapa ujian yang harus diikuti dan harus dilewati. Beberapa ujian tersebut antara lain seperti ujian SNMPTN, ujian UTBK, ujian SBMPTN, dan juga ujian untuk seleksi mandiri yang diadakan. Untuk melewati ujian-ujian itu, kita pun diharuskan untuk banyak belajar, untuk menyiapkan materi pelajaran yang mungkin sekali bakalan muncul dalam ujian SNMPTN dan seterusnya. Kita pun diharuskan untuk banyak belajar, mempelajari materi pelajaran yang mungkin bakal muncul dalam ujian-ujian tersebut. Nah, selain sulit, kita pun dihadapkan pada persaingan yang ketat karena banyak sekali siswa lain yang juga mengikuti ujian itu. Dan tentu saja kuotanya pun terbatas. Nah, dengan adanya banyak rintangan itu, kita pun tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Karena sebagaimana yang teman-teman tahu sendiri mungkin ya, banyak sekali siswa yang memiliki kemampuan yang bagus, memiliki nilai yang bagus, misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3 di kelas, tetapi ketika mengikuti ujian untuk masuk ke universitas ternyata mereka gagal. Sebaliknya, siswa yang sekiranya mungkin kita anggap mereka itu memiliki kemampuan yang biasa saja, ternyata mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan masuk pada universitas yang mereka pilih. Dan mereka pun berhasil mengikuti ujian-ujian yang diadakan untuk melanjutkan studi di universitas. Hal ini kan faktornya banyak sekali, karena memang ujian itu memiliki rintangan-rintangan yang sangat banyak. Tidak hanya rintangan dalam menyiapkan materi pelajaran, menyiapkan materi ujian, tetapi kita pun harus bisa memanage stres. Supaya apa? Ketika kita mengerjakan materi ujian, kita bisa melaksanakannya dengan lancar. Karena banyak sekali siswa yang memiliki persiapan yang bagus, tetapi ketika dia berada di tengah-tengah ujian, dia gagal dalam menguasai dirinya sendiri, gagal dalam menguasai stres, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, karena kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, kita pun membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah dengan berdoa. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas doa-doa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Namun sebelum itu, agar teman-teman selalu update mendapatkan informasi yang menarik dari channel ini, silakan klik like, subscribe, juga klik tanda lonceng. Juga teman-teman pun bisa komentar, mencantumkan doa teman-teman supaya kita yang melihat pun bisa mengamini. Dan insya Allah jika kita saling mendoakan, kita bisa saling mengamini, doa kita pun lebih mudah dikabulkan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah kita bisa membaca doa agar dimudahkan dalam belajar untuk persiapan ujian. Karena bagaimanapun, untuk menghadapi sebuah ujian, untuk melewati ujian dengan baik, maka kita pun harus punya persiapan yang baik. Dan untuk mempersiapkan diri secara baik, kita butuh belajar. Dan pada saat belajar pun kita mungkin bisa mendapatkan rintangan dan kesulitan. Nah, doa kali ini adalah doa yang kita baca dengan tujuan, dengan harapan supaya kita mudah dalam belajar.
Doa ini adalah doa yang bersumber dari Al-Quran surat Thaha ayat 114. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma. Teman-teman pun bisa menambahi doa ini dengan doa belajar yang pastinya kita sudah tahu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Doa ini bisa teman-teman amalkan sebanyak mungkin ketika setelah sholat fardu, ketika setelah sholat tahajud, ketika setelah sholat hajat, dan di sepertiga malam terakhir, di mana waktu itu adalah waktu yang mustajabah untuk memanjatkan doa-doa. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa membaca doa agar dimudahkan mengerjakan soal ujian. Doa ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa'in wala tu'assir. Artinya adalah, wahai Tuhanku, mudahkanlah, bantulah aku, janganlah engkau persulit urusanku. Doa ini sebenarnya adalah doa umum, di mana supaya kita bisa mendapatkan kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Dan dengan meniatkannya untuk mendapatkan kemudian saat ujian, kita pun bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita sehingga kita bisa dengan mudah melewati ujian. Kemudian doa selanjutnya adalah doa yang bisa kita baca ketika ujian sedang dilaksanakan. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya adalah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Kita bisa membaca doa ini sebelum memasuki ujian atau sedang dalam keadaan menjawab pertanyaan dalam ujian. Kemudian selanjutnya adalah doa ketika ujian dilaksanakan agar kita bisa mengingat materi yang dipelajari. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni istauda'tuka jami'a ma qara'tuhu farduduhu ilayya indam hajati ilaih. Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya hamba menitipkan semua apa pelajaran yang telah hamba baca dan mohon kembalikan kepada hamba pada saat hamba membutuhkannya. Teman-teman sekalian bisa mengamalkan doa ini setelah belajar. Jadi setelah selesai belajar atau setelah selesai menelaah materi yang kemungkinan bakalan keluar pada saat ujian, teman-teman bisa membaca doa ini dengan khusyuk, dengan sebanyak-banyaknya, sehingga kita berharap materi yang kita pelajari itu bisa datang pada saat kita membutuhkannya. Kemudian selanjutnya adalah doa agar kita diberi kelancaran saat ujian lisan. Doa ini bersumber dari Quran surat Thaha ayat 25 hingga 28. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya adalah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Selain doa-doa di atas, kita pun bisa mengamalkan dzikir, di mana dzikir itu pun kita niatkan supaya kita dimudahkan dalam mengikuti berbagai ujian. Adapun dzikir yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita amalkan dengan harapan supaya kita dipermudah saat ujian adalah dzikir dengan menggunakan 4 kalimah thayyibah atau 4 kalimah yang baik. Dzikir ini berasal dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul kalam ilallahi arba', subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Artinya adalah, Rasulullah SAW bersabda, perkataan yang paling disenangi Allah ada 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar.
Tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana di antara kalimat tersebut. Jadi kita bisa mengamalkan dzikir ini dengan niatan supaya kita mudah untuk mengikuti ujian dan melewatinya dengan hasil yang terbaik. Selain itu, kita pun bisa mengamalkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena banyak sekali orang yang membuktikan bahwasanya sholawat itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan sebuah kemudahan, sehingga dengan sholawat kita pun berharap supaya kita bisa lancar mengikuti ujian SNMPTN, ujian UTBK, ujian SBMPTN, dan juga ujian seleksi mandiri, juga untuk mengikuti ujian-ujian yang lain tentunya. Kemudian yang terakhir dan termasuk hal yang sangat penting bagi teman-teman yang ingin lulus ujian dengan nilai bagus, dengan lancar, dengan hasil yang sesuai keinginan adalah teman-teman harus berbakti kepada orang tua secara tulus, berbuat baik kepada orang tua, menjaga hubungan dengan orang tua secara baik. Karena bakti kepada orang tua akan mendatangkan ridho orang tua, dan ridho orang tua adalah kunci kesuksesan seorang anak. Jadi berbaktilah kepada orang tua, berkatalah baik kepada orang tua, seringlah bantu orang tua, maka dengan demikian berkah dari ridho orang tua itu bisa membantu kita untuk mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat, dan tentu saja teman-teman, semoga harapannya bisa dicapai dengan mudah. Kita berjumpa lagi pada video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.